teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini, aku mau ajak teman-teman tur ke Museum Satria Mandala. Di sini, kita bisa belajar tentang sejarah Tentara Nasional Indonesia dengan cara yang seru banget dan melihat pesawat tempur yang super keren seperti ini. Ini pesawat A4 Skyhawk. Pernah digunakan oleh TNI Angkatan Udara pada era tahun 1980 sampai tahun 2000 awal. Pesawat ini digunakan untuk latihan tempur, pertahanan udara, dan misi serangan ringan. Walaupun sekarang sudah tidak aktif, A4 Skyhawk tetap jadi bagian penting sejarah kekuatan udara Indonesia. Coba lihat teman-teman. Sekarang kita lihat kapal laut. Kapal lautnya panjang dan lebar banget teman-teman. Ini adalah salah satu kapal perang legendaris milik TNI Angkatan Laut Indonesia. Namanya KRI Macan Tutul. Ini jenis kapal patroli atau kapal cepat teman-teman. Dibuat di Uni Soviet atau sekarang yang kita kenal negara Rusia. Digunakan sekitar tahun 1960-an. KRI Macan Tutul terkenal karena ikut dalam operasi militer besar, yaitu Operasi Trikora. Operasi ini bertujuan untuk merebut Irian Barat atau sekarang dikenal Papua dari Belanda. KRI Macan Tutul adalah kapal bersejarah yang menunjukkan keberanian dan perjuangan TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia. Sekarang kita masuk ke dalam yuk, teman-teman. Kita belajar sejarah di Museum Satria Mandala ini. Sekarang kita masuk ke bagian diorama. Diorama itu seperti miniatur cerita. Di sini, kita bisa melihat bagaimana perjuangan para pahlawan kita dulu. Lihat ini, teman-teman. Para pejuang berjuang dengan penuh semangat. Walaupun alat mereka dulu terbatas, para pahlawan kita tetap berani demi kemerdekaan Indonesia. Menurut teman-teman, apa yang membuat mereka tetap semangat? Tulis di kolom komentar ya. Di balik kemerdekaan Indonesia, ada sosok-sosok hebat yang berjuang tanpa menyerah. Kita akan mengenal 3 jenderal besar Indonesia. Jenderal yang pertama, beliau dikenal sebagai ahli strategi militer. Beliau juga mengembangkan konsep pertahanan rakyat semesta. Artinya, semua rakyat ikut menjaga negara. Apakah teman-teman sudah kenal sosok beliau itu siapa? Iya betul, beliau adalah Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Dikenal sebagai konseptor perang gerilya dan penggagas konsep duifungsi ABRI yang memberi peran sosial politik bagi militer pada masa Orde Baru. Kemudian, jenderal yang selanjutnya adalah dikenal sebagai Panglima Besar TNI pertama. Walaupun sedang sakit, beliau tetap memimpin perjuangan melawan penjajah Belanda di Indonesia. Karena tidak kuat berjalan jauh, beliau harus ditandu oleh para prajurit melewati hutan dan pegunungan. Jenderal Sudirman dikenang sebagai pahlawan nasional yang menjunjung tinggi moral, disiplin, dan kesetiaan terhadap bangsa. Dari Jenderal Sudirman, kita bisa belajar bahwa keteguhan, keberanian, dan pengorbanan
adalah kunci untuk mencapai sesuatu yang besar. Kemudian yang terakhir adalah Jenderal Soeharto. Beliau naik ke kekuasaan setelah situasi politik yang kacau pasca gerakan 30 SPKI yang menjadi titik awal perubahan besar dalam pemerintahan Indonesia. Soeharto adalah tokoh yang punya peran besar dalam sejarah Indonesia, baik dalam pembangunan maupun dalam kontroversi politik. Sekarang kita melihat Panglima TNI dari masa ke masa. Dari awal era Orde Lama sampai era demokrasi. Total sudah ada 23 Panglima TNI sampai saat ini. Mereka adalah putra-putra terbaik Indonesia. Ayo, teman-teman belajar yang giat agar kelak kita bisa menjadi Panglima TNI di masa depan. Teman-teman ada yang tahu ini apa? Ya betul, ini adalah tanda kehormatan dan tanda jasa. Tanda jasa merupakan penghargaan yang diberikan kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan serta memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara. Sekarang kita lihat diorama lagi teman-teman. Ini diorama tentang peperangan para pejuang kemerdekaan di berbagai daerah di Indonesia. Kita bisa melihat bagaimana para pahlawan berjuang dengan penuh semangat tanpa kenal lelah. Walaupun hanya miniatur, tapi ceritanya terasa hidup banget. Kita seperti dibawa ke masa lalu, saat para penjajah masih menguasai Indonesia. Saat itu, pasukan Indonesia harus melawan tentara sekutu dan Belanda dengan persenjataan yang sangat terbatas. Namun, dengan strategi dan semangat juang yang tinggi, mereka berhasil memenangkan pertempuran. Dari barat sampai timur Indonesia, perjuangan terjadi di mana-mana. Para pahlawan berjuang dengan keterbatasan, tapi mereka tidak pernah menyerah. Mereka rela berkorban demi satu hal yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Melihat semua diorama ini, kita jadi tahu bahwa kemerdekaan bukanlah hal yang mudah didapat. Sebagai generasi sekarang, kita tidak perlu berperang. Tapi kita bisa menghargai perjuangan mereka dengan cara belajar, menjaga persatuan, dan mencintai Indonesia. Sekarang kita lanjut ke diorama berikutnya yuk. Teman-teman, sekarang kita lihat salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Pertempuran Ambarawa. Peristiwa ini terjadi di daerah Ambarawa, tidak lama setelah Indonesia merdeka. Kemudian ini momen ketika pengumuman Indonesia merdeka di Medan, Sumatera Utara. Saat itu, kondisi masih sulit, alat komunikasi terbatas, dan banyak daerah masih diawasi oleh tentara Jepang. Teman-teman, sekarang kita sampai pada salah satu peristiwa paling heroik dalam sejarah Indonesia, yaitu Bandung Lautan Api. Peristiwa ini menunjukkan betapa besar pengorbanan para pahlawan kita. Kemudian ini salah satunya adalah operasi lintas laut dari Banyuwangi menuju Bali. Dari kisah ini,
Kita belajar bahwa perjuangan tidak mengenal batas wilayah. Dari darat hingga laut, dari barat sampai timur, semua bersatu melawan penjajah. Sekarang, kita turun ke ruangan koleksi senjata. Kita harus menuruni anak tangga dulu, menuju ruangan senjata. Di sini ada berbagai jenis senjata, mulai dari yang tradisional sampai modern. Setiap senjata punya cerita dan sejarahnya masing-masing. Ada yang digunakan dalam pertempuran tertentu, ada juga yang menjadi bagian penting dalam sejarah militer Indonesia. Tapi ingat ya teman-teman, ini bukan untuk dimainkan. Kita hanya melihat dan belajar. Oh iya teman-teman, pada masa awal kemerdekaan, jumlah senjata seperti ini sangat terbatas. Bahkan, banyak pejuang yang harus berbagi senjata atau menggunakan senjata hasil rampasan dari musuh. Dengan perlengkapan yang terbatas, para pahlawan tetap berani melawan. Mereka tidak takut, karena yang mereka perjuangkan adalah kemerdekaan Indonesia. Di ruangan ini juga ada berbagai perlengkapan militer lainnya, seperti helm, pakaian tentara, dan peralatan tempur. Dari ruang koleksi senjata ini, kita bisa belajar bahwa perjuangan tidak selalu tentang kekuatan senjata, tetapi tentang keberanian, semangat, dan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Sekarang, kita lanjut ke ruangan berikutnya ya teman-teman. Teman-teman, sekarang kita berada di area lokasi koleksi pesawat. Pesawat-pesawat ini dulunya digunakan oleh TNI Angkatan Udara dalam berbagai misi penting. Sekarang, aku sudah sampai hanggar koleksi pesawatnya. Oke teman-teman, kita langsung ke pesawat yang pertama. Ada pesawat AT-16 Harvard. Ini adalah jenis pesawat latih calon pilot militer Indonesia pada era 1950-an. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia melalui konferensi meja bundar, Indonesia menerima banyak pesawat dari Belanda, termasuk AT-16 Harvard. Pesawat berikutnya ada Nishikoren. Setelah Jepang menyerah pada 1945, banyak pesawat Jepang ditinggalkan di pangkalan udara Indonesia dan digunakan oleh cikal bakal Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Udara. Kemudian, ada pesawat P-51 Mustang. Digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Udara sekitar 1950. Dan menjadi tulang punggung kekuatan tempur udara Indonesia saat itu. Sering dipakai dalam operasi militer, termasuk penumpasan pemberontakan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi. Selanjutnya, ada pesawat Ganit. Ganit adalah pesawat anti kapal selam ASWE
yang dirancang untuk operasi dari kapal induk. Indonesia membeli beberapa unit feri Ganit dari Inggris. Dibeli dalam konteks meningkatnya ketegangan regional dan kebutuhan menjaga wilayah laut yang luas. Pesawat ini dikenal andal di zamannya, meskipun teknologinya kemudian cepat tertinggal. Ganit mulai dipensiunkan pada pertengahan 1960. Dan Indonesia beralih ke alutsista dari blok timur karena ketersediaan suku cadang dari Inggris juga menjadi kendala. Kita lanjut ke hanggar kedua yuk. Di sini kita melihat lagi pesawat AT-16 yang sebelumnya juga kita jumpai di hanggar pertama ya teman-teman. Kita lanjut ke pesawat berikutnya. Ada pesawat Pezel 104 Glatik. Pesawat yang dikenal di Indonesia sebagai Glatik adalah versi lokal dari PZL-104 Wilga. Pesawat ringan buatan Polandia yang dirancang untuk operasi lapangan pendek. Indonesia tidak hanya mengoperasikan, tetapi juga memproduksi secara lisensi. Diproduksi oleh IPTN Industri Pesawat Terbang Nusantara atau yang sekarang dikenal PT Dirgantara Indonesia. Kemampuan Esto membuatnya sangat cocok untuk kondisi geografis Indonesia yang banyak memiliki lapangan terbang sederhana. Kemudian ada pesawat Piper L4. Pesawat ini mungkin terlihat sederhana, namun justru dari kesederhanaannya lahir peran yang sangat penting. Dengan kemampuan terbang rendah dan mendarat di lapangan terbatas, pesawat ini mampu menjangkau wilayah yang sulit dijangkau, mendukung komunikasi dan operasi di berbagai daerah. Pesawat selanjutnya ada WEL-1. Pesawat ringan buatan Indonesia yang dikenal dengan nama Wulung. Ini merupakan salah satu karya awal industri Dirgantara Nasional yang dikembangkan oleh LI Penur. Salah satu pesawat rancangan asli Indonesia pertama dan menjadi langkah penting menuju kemandirian industri penerbangan. Kemudian ada NU-25 Kunang. Pesawat ini menjadi salah satu langkah awal Indonesia dalam merancang dan membangun pesawat sendiri. Dengan ukuran yang kecil dan desain yang sederhana, Kunang digunakan untuk latihan dasar serta misi ringan. Seperti namanya, Kunang mungkin kecil, namun mampu memberi cahaya, menjadi simbol harapan bagi masa depan industri penerbangan Indonesia. Di tempat inilah sejarah, teknologi, dan semangat perjuangan berpadu menjadi satu. Semoga kunjungan ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.